sepupunya Oke, siap. di rumah duka. Oke, Ya siap. kan? Saya sampaikan terkait hasil uang donasi itu, Mbak. Oke, siap. Jadi sampean sekarang posisinya ada di rumah almarhum Rizal. Betul. Oke. Saya di rumah almarhum Rizal. Oke, dan apa yang sampean sampaikan nih? Pertama, tolong di speaker suara saya ya, karena posisinya saya juga live. Ini semua dengar, ibunya juga sepupunya dengar. Oke, pertama kalian meminta bantuan saya karena di awal kalian tidak mendapatkan bantuan dari siapapun, bener nggak? Nah, setelah itu kita ngumpulin dana tapi saya nggak ngoyok. Kenapa? Karena target saya bukan ke saya, karena saya yakin dan percaya Pemkab Banyuwangi itu akan membantu. Karena sebenarnya saya dengar selentingan itu, saya tidak menceritakan. Karena setelah itu mereka mengatakan mereka akan menyumbang 60 juta, bener nggak sih? 60 juta dan sisanya tetap dibebankan ke saya. Tetapi saya belum bergerak membuka donasi secara terbuka. Bener ya? Kalian ngikutin live saya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pemkab mengambil keputusan untuk membantu 100% pemulangan jenazah Rizal. Bener nggak? Oke. Dan saat mereka semua sudah di-arrange, saya langsung bersama Dubes memberikan tekanan untuk pemulangan jenazah Rizal ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab. Dan di hari yang sama saya membuat janji dengan Pak Dubes. Tapi Pak Dubes nggak mau menemuin saya. Karena saya ingin tahu apakah benar tidak bisa ditemukan perusahaannya Rizal. Jadi waktu itu saya Mas Bagus tahu kan, saya perjalanan itu waktu itu sama Mas Ferry. Saya mau berangkat nungguin Pak Dubes karena Pak Dubes ada di Jakarta. Pagi jam 10.52 saya berbicara dengan Pak Dubes dan Pak Dubes menghadiri acara dan Pak Dubes tidak bisa menemuin saya. Saya berbicara langsung dengan Pak Herman. Setelah itu sorenya saya mendapatkan informasi dari Mas Bagus bahwa perusahaan mengcover semuanya dan saya tembusin langsung. Setelah saya dapat informasi, saya tembusin langsung ke Dubes dan mengatakan apa yang disampaikan Mas Bagus adalah benar, dibiayai oleh perusahaan. Ini yang kedua. Setelah saya tahu itu, tapi dari awal saya selalu bilang bahwa jika Rizal dibiayai oleh siapapun, maka hasil donasi itu akan saya alihkan pada Inel. Ini Inel atau siapapun yang membutuhkan di Kamboja, karena the first priority kita adalah memulangkan jenazah. Kita tidak peduli itu uang dari mana, kita memulangkan jenazah. Bahkan Mas Uya Kuya juga ngomong kalau uangnya kurang nanti ngomong sama Mas Uya. Tapi saya belum ngomong sama Mas Uya karena apa? Karena saya ingin berusaha sendiri dan saya yakin Pemkab akan memberikan bantuan. Karena saya dapat bocoran Pemkab akan memberikan itu. Saya tidak cerita nih sama Mas Bagus karena saya takutnya menyebarkan informasi yang nggak benar. Oke. Makanya kan saya selalu nanya Mas Bagus, Pemkab ngasih nggak? Di awal-awal Pemkab kan nggak ngasih, bener nggak sih? Oke. Seperti itu. Jadi saya secara pribadi saya selalu bilang bahwa kepentingan saya adalah untuk Rizal. Kenapa saya nggak ngoyok? Karena saya memang tahu ada yang akan membantu. Biasanya kalau pas Eka itu saya 3 hari saya habisi. Kayak Andi itu 2 hari kita selesaikan, Oki 1 hari kita selesaikan. Kenapa Rizal? Karena waktu itu saya sangat curiga sekali kenapa foto Rizal tidak bisa saya lihat. Bener nggak? Ini awalnya. Permasalahannya karena dari awal kita nggak melihat jenazahnya Rizal. Nah, pertanyaan saya nih, sekarang dibiayai oleh pemerintah, ada uang 21 juta masuk ke saya. Apakah uang itu kalian minta atau saya alokasikan kepada teman-teman yang ada di Kamboja yang membutuhkan? Kalau dari keluarga ya Miss, siap. Kami memberikan uang donasi untuk yang lebih membutuhkan. Oke. Jadi pihak keluarga juga mengikhlaskan dana itu disumbangkan ke yang lain. Oke, keren, merinding saya. Berarti kan memang tujuan kalian benar-benar hanya ingin memulangkan Rizal. Kalian bukan tamak pada donasi, benar nggak? Iya, Miss. Alhamdulillah. Ya ini yang saya maksud, karena gini Mbak,
di luar sana menjadi pertanyaan nih, loh dananya kemana? Dananya kemana? Karena kita terbuka ya, dana itu kita akan tetap salurkan untuk korban Kamboja berikutnya. Nggak dengar saya? Yang barusan Pak Bagus juga bilang Miss, sampean ini dananya mau gimanain Mbak, apa diserahkan ke yang lebih membutuhkan. Ya kata ibunya juga bilang, biar Mas, biar dikasihkan orang yang ini lebih membutuhkan juga. Yang penting anaknya Rizal itu udah pulang, itu udah tenang, keluarga udah Miss. Oke, karena korban selanjutnya adalah si Inel, Mbak. Jadi Inel ini kita tidak tahu dia seperti apa dan bagaimana ya. Jadi Inel ini dia masih hidup nih. Dan juga Imran. Imran itu ginjalnya sudah diambil dan dia itu punya keterbelakangan mental. Kita kalau bisa memang kita melakukan penekanan pada pemerintah, kalau nggak bisa ya pakai uang, ya uang tadi. Uang takziahnya siapa? Rizal untuk keperluan kebutuhan yang ada di Kamboja juga. Ya. Ibunya ikhlas ya, nanti nggak eret-eretan ya ibu ya, bener nggak bu? Ya, saya ikhlas, Miss. Merinding saya. Apa yang membutuhkan selain anak saya? Karena kalau ibu mengikhlaskan gini merinding saya. Semoga Rizal amalannya diterima di sisinya ya ibu ya, karena kita tidak sia-sia berjuang ya ibu ya. Karena kemarin kan nggak ada tanda-tanda ada yang memulangkan, bener nggak sih ibu? Iya. Dan Takutnya kenapa anda? Kenapa bu? Kenapa bu? saya nggak jadi pulang, kok diundur gitu loh. Sekarang aku lega. Sudah lega ya, karena gini loh bu, kalau saya tidak ada dana bu untuk memulangkan Rizal, kan saya tidak bisa juga kayak kemarin Pemkab menyanggupi 60 juta. Kalau kita nggak punya uang sendiri, kira kita berani nggak bu ngomong kayak gitu bu? Ya nggak berani saya, Miss. Iya, makanya saya dengan berani mengatakan bahwa saya yang memulangkan. Karena apa? Yang penting pasti. Tapi kan dari kemarin kan tidak pasti. Bener nggak? Kita nunggu hampir 2 bulan ya bu ya, 17 Maret meninggalnya. Tapi ibu menghubungi saya kan baru kemarin aja, bener nggak sih bu? 2 mingguan, 3 setelah Lebaran kan? Ya. Tahunnya ya April itu Miss, saya langsung hubungi Miss Yuni itu tanggal 6 April. 7-nya saya kesini. Bapak Bagus ya. Iya, makanya kan waktu itu kan nggak ada tim siapapun yang membantu kalian, walaupun itu kejadiannya sudah dari 17 Maret, benar nggak? Iya Miss. Iya. Dan Mas Bagus langsung grubyuk ke tematin jenengan, langsung membuat surat. Mas Bagus tidak pernah meminta saya, tetapi saya selalu update. Bahkan kalau kalian lihat rekamannya, itu saya sampai menekan Pak Dubes untuk ngasih cuma 1 jam jawaban ke saya, walaupun itu tidak mungkin ya. Tetapi saya sudah mencoba, dan bukan salahnya dari pemerintah daerah ya Mbak ya, karena susunan yang ada di daerah itu beda dengan saya. Saya kan nggak punya pejabat, saya nggak punya atasan, saya nggak punya bawahan. Iya. Dan spesialnya Rizal itu, saya duduk satu meja dengan Menteri Luar Negeri bagian perlindungan Ibu. Ya, itu Miss. Jalannya tuh seperti dimudahkan gitu Miss, keluarga juga itu kayak, pokoknya saya yang awalnya dari luar negeri juga tiba-tiba pulang. Kalau nggak saya ya siapa gitu Miss yang... Iya kan nggak ada yang kenal sama saya kan keluarganya Mbak, bener nggak sih? Iya Miss, bener Miss. Kan saya cuma lihat ibu sering wawancara, saya tahu, tapi kan karena nggak ada yang menghubungi saya nggak berani bu. Aku tuh takut nonyol nih gitu loh bu. Ya. Saya itu takut. Kenapa sayang? Awalnya itu yang hubungi Miss Yuni dulu itu Miss. Lah iya. Kita nggak tahu mau minta tolong ke siapa gitu. Makanya saat saya dengar Banyuwangi kan Mas Bagus, saya perintahkan langsung turun ke lapangan. Ya Miss. Itu secara jujur ya Bu ya, saya ngomong ya, Mas Bagus itu nggak dapat apa-apa dari saya loh.
itu nggak dapat apa-apa dari saya. Itu dia bensin apa itu dia sendiri relawan. Kalau saya kan saya nggak perlu bergerak nih, saya cuman bacot aja, menyangkem aja. Tetapi Mas Bagus lah yang kesana kesini itu nggak ada yang bayar loh Bu. Makanya kita sekeluarga itu mau mengucapkan terima kasih banyak gitu loh Miss. Kasus ini sejauh ini tangani minta uang sepeser pun ke keluarga Miss. Yakin ya Mas Bagus juga nggak minta uang sepeser pun kan? Pun nggak minta Miss, malah apa membantu. Menteri tak suruh beli nggak? Iya. Menteri tak suruh beli nggak? Enggak. Materai aja dibeliin, tinggal tanda tangan gitu aja Miss. Karena itu kan saya sangat kaget sekali karena waktu bawa kasusnya Rizal itu saya duduk bareng sama Menteri Luar Negeri. Jadi saya ngomongin Rizal karena bebannya Rizal 2 bulan, kebayang nggak kalian perharinya 50, perharinya 750.000 rupiah dikalikan 60 hari. Iya. Jadi timnya Renata benar-benar bekerja ya Ibu ya. Iya, ya Miss. Makasih Miss. Oke, jadi karena saya sendiri ya, ini saya posisinya pulang Bu, karena saya dengar Rizal pulang, saya posisi ada di Jember, makanya saya sendiri yang akan datang Bu. Alhamdulillah, terima kasih Miss. Akhirnya saya bisa minta terima kasih secara langsung gitu loh Miss. Saya kepengen saya berterima kasih langsung kepada Pak Bagus, LPH Renata, Miss Yuni, terus sama rekan-rekan yang udah berdoa, berpartisipasi pemulangan kakak saya Rizal Sampurna ini sampai ke Indonesia ini loh Miss. Saya terharu Miss. Saya pulang ini karena Rizal Mbak, kalau enggak saya tetap ada di Jakarta. Jadi saya pulang 3 hari atau 4 hari saja, Rizal dimakamkan, saya balik lagi ke Jakarta. Terima kasih ya Miss ya, sudah